infeksi telinga, terutama infeksi telinga tengah itu jangan dianggap remeh. Hmm. Karena banyak sekali pasien saya yang kemudian menyesal gitu ya, menyesal kemudian hari gitu ya, bahwa coba berobat lebih cepat mungkin nggak sampai parah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi, a stage for the real expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Dan di siang hari ini, kita tappingnya siang hari ini, ya, kita kedatangan tamu yang spesial karena ini adalah dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Kita belum pernah nih selama podcast Dr. Aisy Berbagi ya, udah berapa episode? Udah 25-an ya, lebih kali. Ya, belum kita undang nih dokter spesialis THT, dan sekarang giliran THT yang berbicara. Ya. Kita akan bertemu dengan Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT konsultan, seorang dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, dan merupakan staf di FKW RSCM. Baik, tapi sebelum itu nih sebetulnya saya tadinya mau didampingi sama Ning ya, tapi kayak Ning masih di jalan. Coba kita dengar suaranya. Ning ada nggak? Assalamualaikum, Ning. Waalaikumsalam, Dok. Aduh, mohon maaf nih ya. Jadi gue dengar suaranya aja ya. Episode kali ini nggak ada muka-muka berkeliaran. Iya, Selamat siang, Dok. Apa kabar? Baik. Salah sendiri orang minggu siang di speakernya menjadi jam 3 siang. Ya, ada perbedaan antara siang sama sore ya, Ning ya. Oke. Saya panggil aja Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT konsultan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Dok. Aduh, siang. Gimana kabarnya? Sibuk ya hari Minggu nih ya? Minggu sih nggak terlalu, Dok. Nggak ya. Tapi tadi ada webinar katanya pagi. Iya, biasa sih. Kalau sekarang sejak pandemi setiap minggu kayaknya ada webinar. Iya ya, puyang-puyang juga tuh. Zoom bombing di mana-mana, Zoom bombing. Iya, Oke. betul. Pada saat saya kontak Dr. Rangga nih, ngomongin apa gak gitu ya? Oh, ngomongin aja infeksi telinga, saluran telinga tengah ya, bagian tengah ya. Apakah bisa mengganggu pendengaran atau enggak? Oke. Infeksi telinga bagian tengah. Nah, mungkin untuk orang awam nih, Rangga ya. Telinga itu emang ada ya bagian tengah, bagian luar, bagian dalam, dan apa batas-batasnya sebetulnya? Monggo gak? Oke. Jadi kalau kita bicara infeksi telinga tengah, tentunya kita harus tahu dulu telinga tengah itu sebenarnya yang mana sih gitu barangnya ya. Nah, jadi secara garis besar sebenarnya telinga itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama adalah telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, telinga luar itu kita lihat mulai dari daun telinga, ya, liang telinga sampai ke dalam telinga. Sedangkan telinga tengah itu adalah ruangan atau rongga yang berada di belakang dari gendang telinga. Itu sedangkan telinga dalam itu adalah tempat saraf-saraf pendengaran dan juga rumah siput berada. Gitu. Jadi memang kalau infeksi telinga tengah itu adalah infeksi yang lokasinya spesifik dan khusus dia di rongga yang di belakang gendang telinga tadi. Gitu. Jadi karena dia rongga, harusnya kan isinya udara ya secara normal. Tapi kalau misalnya dia ada infeksi, maka bisa terjadi tadi ada penumpukan cairan ya, ada misalnya pembengkakan di dalam rongga telinga tengah itu sendiri. Jadi yang harusnya rongga berisi udara yang normal, nah ini berisi hal-hal yang lain gitu ya, bisa cairan, bisa jaringan lunak, tapi intinya adalah sesuatu yang harusnya kosong gitu. Nah, jadi itu kita sebut dengan infeksi telinga tengah. Infeksi telinga tengah itu juga ada banyak macamnya. Ada yang akut, ada yang kronik. Apa tuh batasannya akut kronik itu, Kak? Batasannya memang berdasarkan dari waktu. Gitu ya. Kalau misalnya dia lebih dari 2 bulan, maka disebut juga dengan kronik, gitu ya, atau menahun. Nah, infeksi telinga tengah itu juga macam-macam. Ada yang tadi ada akut, ada kronik, dan juga ada yang disebabkan karena infeksi virus ataupun karena infeksi bakteri. Nah, tentunya macam-macam nanti pengobatannya juga. Nah,
salah satu yang jadi karakteristik dari infeksi telinga tengah itu adalah, terutama kalau yang kronik ya, kalau yang akut itu sebenarnya kalau kayak kita sering ketemu anak yang telinganya sakit gitu ya, habis batuk pilek gitu ya, nah itu kita sebut dengan infeksi telinga tengah yang akut. Biasanya dia akan sembuh dengan obat-obatan. Tapi kalau infeksi telinga tengahnya itu kronik atau menahun, biasanya disertai dengan adanya lubang pada gendang telinga. Gitu. Jadi lubang telinga gendang telinganya itu berlubang gitu sih. Yang harusnya kan utuh, tapi pada kondisi infeksi telinga tengah itu bisa menyebabkan lubang pada gendang telinga sehingga terjadi hubungan antara telinga luar dengan telinga tengah. Jadi sebenarnya harusnya normalnya telinga tengah itu tidak berhubungan dengan rongga telinga luar karena dibatasi oleh gendang telinga. Tapi karena infeksi itu menyebabkan lubang pada gendang telinga sehingga terjadi hubungan antara telinga luar dengan telinga tengah. Nah, ini juga yang menyebabkan infeksi telinga tengah ini bisa terjadi berulang ataupun yang tadi menahun itu karena ada lubang sehingga ada hubungan yang menyebabkan tadi bisa terinfeksi terus-menerus. Kira-kira kayak gitu. Iya. Kenapa itu bisa terjadi nih, Dokter Angga? Nah, kenapa bisa sampai terjadi infeksi telinga tengah? Iya. Karena kan sebenarnya kan dia secara normal kan dia adalah rongga yang terpisah sama rongga telinga luar kan gitu. Jadi harusnya bebas dari infeksi bakteri, infeksi virus dan lain-lain. Betul. Cuman masalahnya adalah telinga tengah ini juga memiliki hubungan langsung dengan rongga hidung gitu. Nah, jadi kalau ada infeksi di rongga hidung itu bisa menyebabkan infeksi di telinga tengah. Misalnya kayak batuk pilek gitu ya, pilek yang atau sinusitis itu juga bisa menyebabkan infeksi telinga tengah. Sehingga kalau misalnya tadi terjadi lubang pada gendang telinga dan gendang telinganya tidak menutup sempurna, maka tadi terjadi hubungan dengan telinga luar sehingga infeksinya malah akan semakin hebat. Makanya sebenarnya telinga dari hidung itu sangat berhubungan gitu ya. Makanya dokternya juga jadi satu, dokter telinga Iya. Gorok gitu ada ya. H, T gitu ya. Jadi ada lubang yang berhubungan. Jadi artinya dari organ yang lain ya, dari hidung itu bisa ke telinga. Atau kalau misalnya ada dari kebiasaan misalnya suka ngorek-ngorek kuping itu bisa nggak terjadi hal seperti itu? Nah, sebenarnya bisa walaupun lebih jarang. Kalau misalnya kebiasaan mengorek telinga itu lebih sering terjadi infeksi telinga luar atau infeksi pada liang telinga. Cuman kalau misalnya sudah ada kondisi yang mendasari di mana ada lubang di gendang telinganya itu, maka kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud ataupun pengorek yang lain itu bisa menyebabkan infeksinya akut atau terjadi kambuh pada infeksi yang sudah menahun tadi itu. Jadi juga memang untuk kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud atau apapun itu sebenarnya sangat tidak disarankan. Jadi memang kalau udah ada lubang itu merupakan faktor predisposisi atau faktor yang mempermudah terjadi infeksi. Jadi kebiasaan kita seperti itu, ngorek-ngorek kuping itu bisa bikin infeksi dari luar ke tengah ya. Iya. Oke. Ning, lo bisa dengar nggak? Jangan-jangan udah gangguan pendengaran nih. Jangan. Silakan Ning, kalau mau bertanya Ning. Oke. Pertanyaan si Dok tadi menarik ya tentang ngorek kuping gitu ya Dok. Tapi kadang-kadang nih kita kan suka ngelihatnya kotor gitu ya. Kalau ngorek kuping ternyata berpengaruh terhadap ada lubang di telinga dalam. Kalau pakai tisu doang di luarnya itu disarankan atau sebenarnya nggak usah sama sekali dan gimana Dok? Kalau kayak gitu disarankan bersihinnya. Jadi sebenarnya nih secara alamiah tubuh kita sudah diciptakan untuk, terutama liang telinga ya sudah diciptakan untuk bisa mendorong kotoran ke arah luar secara alami, karena kita tahu di liang telinga itu ada kelenjar ada folikel rambut ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk mendorong produksi kotoran telinga atau earwax itu ke arah luar. Karena kan earwax sendiri itu juga sebenarnya adalah produk dari kelenjar cerumen yang ada normal di dalam liang telinga gitu ya, dan fungsinya adalah untuk menangkap kotoran atau menangkap mikroba yang masuk ke dalam liang telinga. Jadi sebenarnya efeknya protektif. Nah, tapi tubuh juga sudah punya mekanisme sebenarnya untuk mendorong kotoran ke arah luar. Jadi sebenarnya tidak perlu melakukan pengorekan baik dengan cotton bud ataupun dengan
congkel gitu ya, kadang-kadang ada yang pakai besi segala macam, atau dengan tisu sebenarnya nggak perlu, karena pembersihan telinga itu sebenarnya cukup dengan kita menjaga personal hygiene secara umum dengan cara ya mandi gitu ya. Jadi kalau orang jarang mandi ya pasti memang telinganya akan lebih kotor gitu. Nah, seperti halnya juga ke dokter gigi kan kita harus kontrol 6 bulan sekali. Nah, ini juga sama untuk kebersihan telinga itu juga sebaiknya kontrol ke dokter 6 bulan sekali untuk dicek apakah ada penumpukan kotoran atau tidak. Karena tadi memang secara normal bisa dikeluarkan, tapi ada beberapa orang yang produksi kelenjar serumennya itu lebih banyak daripada orang yang kebanyakan gitu ya. Jadi bisa terjadi penumpukan. Cuman penumpukan itu bukan sesuatu yang terjadi secara cepat. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya kalau kita melakukan pengorekan setiap hari gitu ya. Jadi kalau biasanya 6 bulan itu yang waktu yang ideal lah untuk melakukan pemeriksaan atau kebersihan telinga. Kayaknya kita kalau misalnya ngorek itu puas ya, enggak ya? Kalau misalnya dapat gede nih. Sebenarnya itu lebih ke arah psikologis jadinya, karena ya itu ya masalah kebiasaan, terus masalah psikologis sehingga merasa puas kalau misalnya melakukan itu, sehingga merasa seperti adalah kebiasaan yang sehat, padahal sebenarnya halo gitu. Ya, coba diulang lagi, tadi agak kepotong, enggak? Jadi secara psikologis ya, jadi memang itu kebiasaan mengorek telinga itu memang memberikan benefit secara psikologis gitu ya. Jadi kita merasa puas, kita merasa nyaman, tapi sebenarnya itu tidak sehat gitu. Ya. Oke, jadi tapi itu bukan faktor penyebab utama terjadinya infeksi saluran tengah. Tetapi yang jadi utama adalah infeksi di misalnya hidung ya, seperti itu. Baik karena virus, bakteri bisa jadi ya? Kalau misalnya infeksi telinga, kenapa? Bakteri bisa juga? Bisa. Jadi kalau infeksi telinga tengah itu penyebab paling seringnya adalah memang bakteri gitu ya, apalagi yang kronik itu paling sering disebabkan oleh bakteri. Nah, cuman itu tadi kalau misalnya infeksi telinga tengah itu memang tidak semudah itu bisa terjadi seperti segampang infeksi telinga luar. Gitu. Kalau infeksi telinga tengah itu memang harus ada kondisi yang mendasari tadi gangguan saluran yang menghubungkan telinga sama hidung atau kita kenal sebagai tuba Eustachius. Nah, kalau si saluran tadi itu terganggu, maka si orang tadi akan rentan untuk terjadi infeksi telinga tengah. Itu yang menjelaskan kenapa nggak semua orang itu mengalami infeksi telinga tengah. Mengenai lubang di gendang telinga atau membran timpani itu tadi ya, itu selalu terjadi setiap ada infeksi yang menyebar ke telinga bagian tengah, atau hanya pada beberapa kasus tertentu? Kalau pada infeksi telinga tengah yang menahun atau kronik, memang itu salah satu tandanya adalah adanya lubang pada gendang telinga. Tapi kalau pada infeksi yang akut atau misalnya yang sesuatu yang baru terjadi, nah itu belum tentu ada terjadi lubang. Jadi bisa saja pada saat ada pengumpulan cairan atau nanah di dalam gendang telinga, terus sudah dilakukan pengobatan dengan antibiotik atau dengan obat-obatan yang lain, sehingga menjadi sembuh, tidak sempat terjadi lubang. Tapi kalau pada kondisi yang kronik atau menahun, biasanya sudah terjadi adanya lubang pada gendang telinga yang tidak bisa menutup sendiri. Gitu. Oke. Ning, ada pertanyaan, Ning? Ada dong tentunya. Oke, Dok, kalau misalkan sudah terjadi lubang pada gendang telinga tengah itu ya, kan kita sebagai orang awam tuh nggak tahu ya apakah sudah, pokoknya intinya kalau udah bagaimana sih kita tuh harus waspada gitu, ada apakah pusing terus atau gimana, karena kadang-kala ini mah cuma gara-gara, misalkan saya nih, ini mah cuma gara-gara sinus atau apa, atau tahu-tahu telinga luarnya kalau dipencet-pencet aja sakit, itu ternyata udah ada masalah dengan gendang telinga tengah tuh gimana kalau kita orang awam tuh harus aware. Sebagaimana aware kita kalau misalkan ini harus diperiksakan nih, gini Dok, gitu Dok. Oke, jadi kalau misalnya gini, infeksi telinga tengah yang menahun itu sebagian besar di awal atau pasti akan didahului oleh infeksi yang akut terlebih dahulu. Jadi pasti ada kejadian infeksi yang pertama itu pasti ada. Nah, bagaimana caranya adalah kita harus mengobati dengan mengobati sampai tuntas gitu ya. Karena seringkali adalah kalau misalnya infeksi yang seperti itu
berobat ke dokter, kemudian dokternya minta nanti kontrol ya 1 minggu atau mungkin 2 minggu. Nah, terus pasiennya nggak datang kontrol karena merasa mungkin sudah baikan dan sudah enakan. Sebenarnya kondisi yang udah enakan atau udah baikan itu sebenarnya bisa saja menyisakan adanya lubang di gendang telinga yang belum sembuh. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu kan akan berbeda karena kalau misalnya ada lubang di gendang telinga yang tidak menutup sendiri, maka itu jadi faktor resiko untuk terjadinya infeksi ke depan hari gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya memang ada lubang di gendang telinga, itu kita harus jaga benar-benar. Misalnya pun nggak mau operasi gitu ya, misalnya untuk menutup lubang gendang telinganya. Nah, itu sebenarnya pada kasus-kasus tertentu masih bisa diperbolehkan asal telinganya masih bisa dipastikan kering. Jadi artinya apa? Pasien tadi nggak boleh kemasukan air telinganya. Jadi kalau mandi harus ditutup, ya, nggak boleh berenang, nggak boleh nyelam, diving itu udah nggak boleh gitu ya. Kecuali kalau gendang telinganya sudah ditutup. Jadi sebenarnya yang penting adalah kita tahu gimana kondisi gendang telinga kita gitu ya. Nah, memang kadang-kadang nggak ada keluhan apa-apa sehingga tadi yang saya bilang kontrol 6 bulan sekali itu menjadi penting karena kita bisa lihat gendang telinganya ada masalah atau enggak kayak gitu. Karena kadang-kadang nggak bergejala sehingga kita baru tahunya setelah misalnya infeksinya sudah membuat komplikasi. Nah, komplikasinya itu salah satunya adalah gangguan pendengaran gitu. Jadi tadi ya kalau misalnya merasa ada sulit berkomunikasi gitu ya, nah itu perlu dicek tuh misalnya lubang pada gendang telinga akibat infeksi telinga tengah itu bisa mengganggu pendengaran kita karena gendang telinga yang berlubang itu akan getaran gendang telinganya akan terganggu sehingga konduksi suara juga terganggu. Belum lagi kalau misalnya infeksinya menyebabkan kerusakan pada tulang-tulang pendengaran. Nah, itu juga lebih parah akan gangguan pendengarannya. Apalagi kalau sampai infeksi itu melibatkan telinga dalam atau saraf pendengaran. Nah, sehingga nanti terjadi tuli saraf yang sifatnya permanen. Oke. Sebentar. Ini kayaknya Rangga network bandwidth-nya low nih. Wi-Fi-nya bagus kan? Iya. Jadi artinya itu bahaya banget ya karena dia bisa bikin gangguan di pendengaran. Apa yang kita tadi kan nggak ada gejala, kita mesti kontrol tiap 6 bulan gitu ya. Setauku juga kalau misalnya udah nyeri di sini artinya kan udah ada infeksi di telinga bagian luar ya kalau dia nyeri di bagian telinga ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada infeksi saluran telinga bagian tengah dan itu belum ada lubang di membran timpani atau gendang telinga, apa yang kita atau dokter lakukan? Nah, kalau misalnya tadi ya kalau infeksi telinga luar, memang biasanya penandanya salah satunya adalah nyeri yang hebat, gitu ya. Infeksi telinga tengah kalau dia kronik atau menahun jarang sekali disertai dengan nyeri, kecuali kalau ada komplikasi. Tapi kalau infeksi telinga tengah yang akut, nah itu memang salah satu gejala utamanya adalah nyeri. Nah, jadi kita sebagai dokter harus membedakan apakah ini infeksi telinga luar atau infeksi telinga tengah tapi yang akut gitu. Nah, kalau misalnya terjadi infeksi telinga tengah yang akut, maka yang diberikan adalah sebenarnya obat-obatan secara sistemik gitu. Karena kan gendang telinganya masih belum ada lubang nih tadi misalnya kondisinya ya. Sehingga terapi topikal kayak obat-obat tetes itu nggak akan berpengaruh karena tadi ketutupan sama gendang telinganya sehingga obat-obatan nggak akan bisa masuk. Jadi obat yang kita berikan adalah obat-obatan sistemik seperti misalnya obat nyeri, penurun panas kalau misalnya memang dia ada demam ya, atau kita atasi penyebab utamanya misalnya ada batuk pilek sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau kita curiga ada suatu infeksi bakterial, nah itu baru kita berikan antibiotik. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat ada pengumpulan nanah di balik gendang telinganya, jadi ya belum ada lubang sih, cuman udah ada nanah di balik gendang telinganya. Nah, itu juga kita bisa lakukan prosedur yang namanya miringotomi atau kita bikin lubang di gendang telinganya. Jadi lubang yang kita buat memang sengaja kita buat untuk mengeluarkan nanah dengan harapan bahwa kalau lubang kita buat dengan
alat gitu ya, itu akan lebih mudah penyembuhannya nanti dibandingkan kalau lubang itu terjadi secara alamiah karena infeksinya. Makanya sengaja justru kita bikin lubang gitu. Iya, jadi lubangnya itu terukur ya. Jadi daripada spontan gitu, wah bisa pecah-pecah semua itu. Itu lebih susah sembuhnya nantinya dibandingkan kalau kita bikin sendiri. Oke, Ning, kalau masalah lubang-melubang silakan. Kayaknya ada pertanyaan dah. Ini udah teknis banget ya. Saya tadi agak bingung sebagai orang awam. Cuma mencoba mengerti gitu ya dok ya. Cuma pertanyaannya adalah kalau infeksi telinga tengah itu lebih rentan dialami oleh anak-anak atau orang dewasa ya dok ya? Nah, ya jadi kalau infeksi telinga tengah yang akut ya, atau yang tadi ya misalnya episode nyeri telinga, disertai misalnya ada pengumpulan nanah di balik pindang telinga, nah itu lebih sering terjadi pada anak. Kenapa? Karena kalau anak itu saluran yang menghubungkan telinga sama hidungnya masih belum matur, dia biasanya lebih pendek gitu ya, sehingga lebih gampang infeksi dari hidung meluas ke telinga. Tapi kalau kita bicara infeksi telinga tengah yang kronik, itu antara anak dan dewasa kejadiannya hampir sama, justru bahkan lebih sering pada dewasa. Gitu. Walaupun pada anak juga bisa, tapi kalau infeksi telinga tengah yang akut ya, yang tadi misalnya ada demamnya, kemudian ada nyerinya gitu ya, itu lebih banyak pada anak, memang jarang pada dewasa. Kalau pada dewasa kita justru harus curiga ada penyakit lain nih mungkin yang bisa menyebabkan, misalnya dia ada gangguan sistem imun, ya, atau misalnya ada masalah di rongga hidungnya seperti itu. Itu sering tuh kebetulan saya praktek anak juga. Dan sering anak yang dengan febris gitu ya, demam gitu ya. Terus kemudian kita lihat kok fokus infeksinya susah dikenali ya, susah didapat, ternyata dia otitis media akut ya. Jadi infeksi telinga bagian tengah yang akut tuh. Jadi pas jadi kalau pada anak sering sekali dia menyebabkan demam ya. Kalau misalnya anak ada sesak, ada batuk, itu kan jelas memang misalnya infeksi saluran nafas gitu ya. Tapi kalau misalnya demam tanpa penyebab yang jelas gitu, salah satu yang dicurigai adalah telinga, karena seringkali kalau pada anak juga itu dia nggak ngeluh telinganya, misalnya kurang dengar gitu kan, dia nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu bisa mengutarakan juga keluhannya. Paling kita orang tua mungkin bisa melihat ya kalau dia nyeri mungkin suka megang-megang daun telinganya gitu, atau ya dia jadi rewel, makannya jadi susah kayak gitu. Nah, itu. Jadi kejawab ya Ning ya. Kejawab dok. Makasih dokter Angga. Tapi ada pertanyaan lagi nih dokter nih. Ini menarik ya. Aku ketahuan deh sama dokter Angga nih nggak pernah periksa ke THT kalau nggak sakit-sakit banget. Kalau dokter gigi kayaknya masyarakat awam tuh lebih aware ya. Kalau dokter gigi 6 bulan sekali tuh yang diperiksa adalah giginya berlubang atau tambahan segala macam. Pengen tahu nih dok, kalau anak-anak nanya nih ya, kalau kita harus 6 bulan sekali ke dokter THT, apa aja sih yang diperiksa? Nah, kalau misalnya 6 bulan pemeriksaan ke THT itu pasti kita akan rutin periksa semua ya, telinga, hidung, sama tenggorok. Tapi memang yang paling utama itu adalah untuk periksa kebersihan telinga gitu ya, karena seringkali dia nggak ada gejala, seringkali dia nggak ada keluhan apa-apa, tapi rupanya ada masalah. Kalau masalah di hidung sama tenggorok itu biasanya soalnya lebih lebih kelihatan gitu ya keluhannya ya, gejalanya lebih terlihat sama orang tua gitu ya, bisa lebih kelihatan. Contohnya kalau misalnya anak masalah di hidung kan bisa sering pilek, bersin-bersin, itu kan akan kelihatan gitu ya. Atau misalnya kalau tenggorokan ada sering batuk atau sering radang tenggorokan, atau misalnya tidurnya mengorok, itu kan pasti kan kelihatan. Tapi kalau telinga itu memang seringkali nggak ada keluhan, jadi kita harus cek rutin. Tapi memang kalau misalnya cek ke THT 6 bulan sekali, pasti akan diperiksa semuanya. Tadi yang mengenai masalah lubang itu lo udah ngerti belum nih? Jadi kalau misalnya itu ada cairan, cairan di tengah-tengah itu, nah kan karena proses infeksi, lalu kemudian terbentuklah cairan tersebut yang menyumbat, kemudian menyebabkan menyumbat di gendang telinga. Nah itu kalau misalnya kayak nanah bisa jadi tuh, kalau misalnya dia mendesak keluar, dia bisa jebol. Makanya ibarat kayak bisul ya,
Dokter Angga ya. Nah, kalau betul. Jadi di belakang gendang telinga itu kan harusnya isinya udara. Tapi kalau misalnya ada infeksi, jadi kan bayangin kayak satu ruangan yang isinya udara yang kosong gitu ya. Nah, tapi karena ada infeksi sehingga banjir, jadi isi cairan gitu. Nah, kalau misalnya ruangannya gelasnya udah penuh, kan pasti kan cairannya akan tumpah cari jalan kemana gitu kan ya, pasti akan cari aliran. Nah, karena gendang telinga itu tipis gitu ya, jadi gendang telinga itulah yang akan dikorbankan gitu karena tekanan tinggi ya kan, banyak cairannya udah penuh nih kayak balon gitu kan. Nah, nanti balonnya itu kalau udah penuh sekali kan pasti akan pecah. Nah, jadi yang pecah itu adalah si gendang telinganya gitu, dia robek supaya cairannya bisa keluar. Jadi itu tadi yang disebut, jadi kenapa sih jadi berlubang gitu ya, karena di dalamnya ada produksi cairan yang cepat gitu ya, yang kecepatan pembentukan cairannya itu tinggi gitu karena ada infeksi tadi. Dia akan cari jalan keluar gitu. Iya. Nggak bisa keluar kemana-mana karena sekitarnya semuanya tulang kecuali gendang telinga aja yang agak tipis gitu ya, jadi dia akan membuat lubang di situ supaya cairannya bisa keluar. Nah, makanya kalau dokter THT dia periksa pakai otoskop itu ya, dokter Angga ya. Dia akan betul. apa yang dia akan temukan kalau misalnya memang pada saat itu proses itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya pemeriksaan kita bilang pemeriksaan otoskopi atau pemeriksaan telinga ya, itu bisa dengan otoskop, bisa dengan endoskop maupun mikroskop, macam-macam lah alatnya. Tapi intinya adalah kita melihat kondisi membran timpani atau gendang telinganya. Nah, kalau kita pertama lihat dia utuh atau enggak dulu gitu ya. Kalau misalnya udah enggak, ada lubang, nah gitu kan, itu baru kita tentukan ini lubangnya baru atau tahunnya udah lama nih sebenarnya gitu. Sebenarnya bisa kita bedakan. Jadi kalau misalnya belum ada lubangnya, nah kita lihat ada kemerahan atau enggak, tanda-tanda infeksi akut itu kan merah, ya, bengkak gitu. Nah, itu kita lihat ada atau tidak. Terus juga kita lihat di balik gendang telinganya itu isinya apa? Apakah udara ataukah cairan gitu ya. Caranya apakah cairan bening ataukah nanah gitu. Jadi dari pemeriksaan itu kita bisa melihat tuh. Nah, kalau ada lubang tadi kita bisa bedakan ini lubang baru atau misalnya ini lubang yang udah lama. Nah, terus juga kalau misalnya ada lubang tentunya kan ada cairannya seringkali ya. Cuman bisa juga kita lihat cairannya itu masih aktif, masih produksi terus, atau cairannya misalnya sudah berhenti gitu, udah kering, itu juga bisa. Nah, tadi yang saya bilang, jadi kalau misalnya infeksinya udah teratasi, belum tentu si lubangnya itu udah nutup sendiri gitu, bisa aja dia lubangnya menetap, nggak nutup lagi. Nah, itulah yang harus dioperasi biasanya untuk menutup gendang telinga tadi itu. Lubangnya. Iya. Jadi, nah, tadi tindakannya tuh Ning, namanya miringotomi. Apa dok? Miringotomi. Miringotomi gitu. Miringotomi, oke. Jadi tindakan itu. Kenapa namanya miringotomi, Dokter Angga? Karena karena kalau tomi itu kan kita membuat lubang ya. Kalau lapisan gendang telinga itu kita bilangnya mungkin bahasa Latin ya, miring. Jadi miringotomi. Kalau misalnya kita menambal gendang telinga namanya miringoplasti gitu. Tapi kalau misalnya kita membuat lubang, miringotomi. Jadi bukan karena posisinya nih miring. Bukan karena miring. Ya. Dokter Aisy nih, Dokter Angga nih, suka begitu dia mah. Oke, Dokter Angga jadi menarik nih ya. Kan ini ngomong jorok sih ya. Jadi misalkan nih, kalau misalkan ada orang gitu ya, udah keluar cairan dari telinganya, itu kan pasti merupakan infeksi gitu ya. Nah kadang-kadang kita di rumah tuh kayak bingung nih, pertama-tamanya harus diapain, walaupun pasti next-nya harusnya ke dokter gitu ya. Itu memang sudah infeksi menahun, harus sebelum ke dokter tuh dibersihin kan, tadi nggak boleh pakai cotton bud dan tisu gitu ya. Terus yang baiknya tuh harus digimanain dulu tuh dok untuk ibaratnya pertama kalinya. Ya, jadi kalau misalnya ada riwayat keluar cairan yang kronik ya pada infeksi telinga tengah, sebenarnya gampangnya kita bilangnya conge. Itu biasanya kalau misalnya kita bilang conge itu, nah itu barangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada
cairan yang mengalir itu kan tentunya harus dibersihin. Tapi tadi kan nggak boleh dikorek pakai cotton bud, nggak boleh bisa dimasukin gitu ya. Nah jadi biasanya kita pakai cairan pencuci telinga. Itu ada larutan peroksida atau ada apa tuh namanya larutan salin atau asam asetat. Jadi kita pakai pencuci telinga supaya sekretnya kering gitu. Nah memang sebenarnya kalau misalnya belum pernah berobat ke dokter THT pasti nggak punya tuh obat-obatan itu. Jadi ya sebenarnya memang kalau ada keluar cairan itu harus segera dibawa ke dokter untuk dilihat gitu ya, dan nanti diberikan obat cuci telinga. Tapi kalau terapi pertama dulu ya sebenarnya nggak ada, kecuali kalau misalnya infeksi yang akut. Kalau misalnya infeksi telinga tengah akut tuh banyak banget yang bisa dilakukan di rumah sebelum dibawa ke dokter. Misalnya kasih obat nyeri, kasih penurun panas gitu ya, atau kasih obat pilek, itu masih bisa diberikan terlebih dahulu. Kalau nggak membaik baru nanti ke dokter. Karena biasanya kalau infeksi telinga tengah yang akut, apalagi kalau yang penyebabnya itu virus bukan bakteri, dia akan sembuh sendiri gitu setelah 5 hari gitu ya, 3-5 hari akan sembuh sendiri gitu. Jadi sebenarnya belum tentu perlu ke dokter, kecuali kalau yang tadi hanya demamnya tinggi gitu ya, atau misalnya nyeri hebat gitu, nah itu baru perlu ke dokter untuk dites. Oke. Lagi dok, boleh ya dokter? Silakan. Dokter Rangga, aku boleh nanya lagi ya? So, Dokter Rangga lagi freeze kayaknya, ntar dulu. Iya, silakan. Udah. Oke. Dokter Rangga, berarti pada orang-orang yang sudah mempunyai infeksi itu, mereka kan pendengarannya otomatis berkurang nih ya. Itu bisa kembali lagi seperti awal nggak sih sebenarnya? 2,000 years later. Jadi tadi apa Ning? Pertanyaan lo Ning? Pertanyaannya. Gangguan pendengaran ya? Iya, kalau udah infeksi bisa balik lagi nggak tuh? Yang pada nggak bisa dengar bagus. Ya, jadi itu kita juga harus lihat gangguan pendengarannya itu pure hanya karena konduksi suara aja ya. Maksudnya hantaran suara yang terganggu karena ada lubang di gendang telinganya tadi, atau sudah bikin komplikasi gangguan saraf gitu. Nah, kalau saraf seperti juga saraf-saraf yang lainnya gitu ya, itu agak sulit buat regenerasi, jadi nggak bisa kembali normal. Tapi kalau misalnya gangguan pendengarannya itu hanya terjadi akibat lubang di gendang telinga atau misalnya kerusakan pada tulang-tulang pendengaran, itu masih bisa diperbaiki dengan operasi. Nah, yang susah adalah kalau misalnya tulinya itu atau gangguan pendengarannya campuran. Jadi sebagian karena konduksi suara, tapi juga sebagian ada komponen sarafnya juga. Nah, itu yang susah, karena kalaupun kita operasi, terus kita perbaiki hantaran suaranya, tapi tetap nggak bisa mendengar normal. Jadi gimana dong kalau misalnya ada gangguan saraf, ya kita lihat kalau misalnya terjadi di kedua telinga, ya mungkin orangnya harus pakai alat bantu. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma satu telinga, mungkin masih bisa optimalisasi telinga yang satunya yang masih sehat, kayak gitu. Oke. Nah, apakah gangguan itu menyebabkan gangguan pendengaran yang mempengaruhi saraf atau hanya dalam tanda kutip ya, hanya mempengaruhi konduksinya di tulang itu tergantung dari berapa lama infeksi itu terjadi? Artinya semakin lama atau semakin kronik infeksi telinga bagian tengah, maka semakin besar kemungkinan terjadinya gangguan pendengaran di persarafan. Gitu nggak? Nah, betul. Itu sangat tergantung dari durasi, betul. Berapa lama dia mengalami infeksi, berapa lama dia mengalami congek tadi itu, dan juga seberapa sering congeknya kambuh, gitu. Jadi kalau misalnya infeksi telinga tengah yang kronik itu kan biasanya dia nanti kering terus basah lagi, hilang timbul gitu ya. Nah, semakin dia sering basah, makin dia sering keluar cairan, maka itu sedikit-sedikit si fungsi sarafnya akan menurun, risiko kemungkinan kena saraf pendengarannya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu selain juga durasi dan tadi seberapa sering kambuhannya, tadi risiko untuk gangguan saraf juga sangat dipengaruhi dari obat-obatan yang sering dipakai. Gitu. Nah, ini yang sering jadi masalah karena kadang-kadang orang itu suka mengobati sendiri gitu ya, tanpa konsultasi ke dokter dulu sebelumnya. Nah, jadi misalnya kayak
kata tetangga gitu pakai obat tetes A gitu ya. Nah, itu bisa buat kalau conge gitu. Nah, padahal belum tentu obat tetes itu aman gitu. Karena ada obat-obatan tetes telinga yang justru punya efek namanya ototoksik atau bisa merusak saraf pendengaran. Nah, obat-obatan yang seperti itu dipergunakan untuk infeksi telinga luar aja. Cuman infeksi di liang telinga bisa pakai itu. Tapi kalau misalnya infeksinya infeksi telinga tengah, itu justru tidak boleh menggunakan obat tetes itu. Nah, susahnya adalah orang-orang di sini banyak sekali yang kata tetangga gitu, kata keluarga, kata om tante gitu ya. Jadi dipakai aja tuh obat tetesnya. Padahal untuk kasusnya dia itu tidak, selain nggak efektif juga mungkin malah berbahaya gitu. Jadi penggunaan obat secara tidak tepat juga bisa merusak pendengaran kita kalau pada kondisi infeksi telinga tengah ini. Bener, ini fenomena zaman sekarang ya. Kalau misalnya dia sakit, dia tulis status di Facebook. Ya. Obat-obatnya apa sih? Abis itu ada yang komen pula. Obatnya ini gitu. Ternyata katanya itu dulu bahaya. tantenya berobat sembuh gitu. Padahal obatnya belum tentu sama karena penyakitnya belum tentu sama. Iya, dan bahkan bisa ini ya berbahaya ya kalau misalnya memang. Makanya jangan fasalu ahlal Google ya. Harusnya fasalu ahlal zikr, ini fasalu ahlal Google ya. Ning, gimana Ning? Silakan. Oke, tadi sih sebenarnya udah ini karena itu banyak orang-orang awam yang kurang alert gitu ya dok. Nah tadi kalau misalkan orang-orang yang udah budek yang udah kurang pendengarannya, bisa dengan diobatin atau dioperasi, cuma tidak semuanya gitu ya. Nah kadang-kala sih orang-orang yang sudah kurang pendengarannya dan udah ibaratnya congean ini gitu ya, itu tuh kayak malas gitu ke dokter gitu ya. Ada nggak sih dok kayak kata-kata yang kalau misalkan nih, karena kemarin saya sempat relawan dengan anak kanker, kan kita bisa bilang kalau udah 2 minggu panas nggak kelar-kelar atau gimana ke dokter gitu. Ada nggak yang bisa kita sebagai orang awam atau yang aware untuk nih harusnya lu ke dokter nih kalau udah kayak gini gitu. Ada nggak dokter? Ya jadi sebenarnya kalau misalnya sudah ada keluar cairan dari telinga, itu udah pasti harus dicek ke dokter secepatnya. Memang nggak emergency dalam artian gini, misalnya keluar cairan dari telinga jam 12 malam, bukan berarti juga harus dibawa ke IGD gitu ya, tapi paling tidak harus dilihat secepatnya, karena kalau udah keluar dari cairan dari telinga tuh kita harus bedain dulu ini penyakit apa nih gitu, barangnya apa dulu sih gitu, karena kalau kita belum tegakin penyakitnya apa ya susah kita obatin. Jadi memang kalau saya biasanya edukasi ke pasien adalah kalau udah ada keluar cairan dari telinga itu artinya udah harus dicek tuh. Kalau demam atau nyeri itu mungkin masih bisa obat-obat, bisa kasih obat nyeri ya, obat demam gitu, atau kalau misalnya, karena kalau keluar cairan itu ya kita harus tentuin dulu nih keluar cairan dari mana gitu. Walaupun sih kalau misalnya kita tanya detail gitu ya, mungkin kita bisa lah secara telekonsultasi gitu ya. Sekarang kan lagi zamannya telekonsultasi. Jadi kalau kita tanya detail memang kita bisa juga sih membedain apakah ini masalah telinga luar atau telinga tengah. Tapi memang susahnya THT itu, kenapa di THT itu jarang yang telekonsultasi, karena ini ilmunya ilmu ngintip gitu ya, jadi harus dilihat gitu kan, telinganya seperti apa, hidungnya seperti apa. Jadi memang susah kita kalau mau telekonsultasi biasanya hanya untuk terapi yang kontrol, misalnya pasien yang memang udah tahu gitu ya, udah tahu pasien sakit apa, jadi kita hanya renew pengobatan aja, atau first line, jadi kalau sebelum ini harus cepat-cepat ke dokter atau tidak gitu. Tapi prinsipnya kalau udah ada keluar cairan dari telinga itu harus segera dicek ke dokter gitu, walaupun bukan emergency, tapi harus dibedakan ini cairan telinga tengah atau cairan dari infeksi telinga luar gitu. Ada lagi dok, ntar dulu dokter Aisy, saya mau nanya lagi boleh nggak? Iya, mau nanya mulu ya. Ya silakan. Dokter Angga tanya lagi ya. Nah, si infeksi telinga tengah itu bisa mengancam nyawa nggak sih? Atau ada komplikasi-komplikasi yang setelah? Ya, jadi infeksi telinga tengah itu tadi kan ada banyak macam ya, ada akut, ada kronik. Yang kronik itu sebenarnya masih bisa dibagi lagi. Ada yang tipenya aman, ada yang tipe bahaya. Nah, kalau tipe aman itu yang kita ngomong tadi tuh, yang misalnya conge, hilang, timbul seperti itu. Tapi ada juga yang infeksinya itu tipe yang berbahaya. Kenapa? Karena
tipe infeksinya itu bisa memakan tulang. Jadi dia bisa menghancurkan tulang. Jadi kalau ditanya apakah bisa berbahaya, ya bisa. Kalau misalnya kebetulan dapatnya yang infeksi yang tipe bahaya, gitu. Nah, kenapa bahaya? Dibilangnya bahaya adalah karena bisa beresiko menimbulkan komplikasi. Komplikasinya apa? Komplikasi akibat tulang yang termakan infeksi. Jadi kalau misalnya tulang yang rusaknya itu yang ke arah otak, ya bisa menyebabkan infeksi otak. Gitu, bisa bikin meningitis ya, radang selaput otak, atau bisa bikin abses atau nanah di otak, itu bisa. Dan kalau ada infeksi yang menyebar ke sistem saraf pusat ya, ke otak, ke selaput menings itu ya, selaput pembuluh otak, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi itu itu harus ditangani dengan serius. Atau bisa juga kalau misalnya kerusakan tulangnya lebih ke arah tulang telinga gitu ya. Jadi ke arah tulang-tulang di sekitar telinga itu bisa menyebabkan juga tadi pusing berputar, misalnya vertigo, itu bisa. Atau juga bisa menyebabkan satu yang paling kita takutkan adalah kelumpuhan saraf wajah gitu. Kelumpuhan saraf wajah memang nggak bikin meninggal gitu ya, tapi membuat secara kosmetik orang terganggu gitu. Dan itu seringkali nggak bisa dikembalikan gitu. Karena kita bicara tadi saraf, kalau ngomong saraf yaitu regenerasinya sulit sekali. Jadi kalau misalnya infeksi congeknya itu sudah membuat kerusakan tulang sehingga menggerogoti saraf wajah, itu bisa terjadi kelumpuhan kayak orang stroke yang pelo gitu. Nah, itu juga kan tentunya membuat kecacatan gitu ya. Sehingga sebenarnya memang ini infeksi telinga tengah ini jangan dianggap remeh. Karena kalau misalnya dapat yang tipe bahaya itu harus segera ditangani. Kalau dapat yang tipe aman mungkin masih bisa lah, kalau misalnya pasiennya anak kita bisa tunggu agak gede dulu gitu misalnya ya, atau kalau dewasa misalnya mau tunggu cuti dulu juga masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya tipe bahaya yang ada infeksi yang memakan tulang itu harus segera gitu. Yang tipe aman juga bisa bahaya kali ini. Kan kalau misalnya dia kurang pendengaran nanti lagi nyebrang apa banyak mobil dia kagak dengar. Ketabrak ya. Iya. ada aja. Jadi intinya jangan dianggap remeh ya, Dokter Angga ya. Betul. Wow. Nah, mengenai penyembuhan dari gendang telinga. Nah, berapa lama itu biasanya terjadi penyembuhan secara spontan? Dan kalau misalnya nggak kita lihat udah berapa lama itu nggak sembuh, lalu kemudian kapan indikasi operasi? Jadi kalau ada lubang gendang telinga akibat infeksi yang akut, itu biasanya dia akan terjadi resolusi atau akan menutup sendiri dalam waktu sekitar 1 minggu. 1 minggu. Gitu. Setelah dengan syarat infeksinya teratasi. Tapi juga bisa kita tunggu sampai maksimal 6 minggu. Gitu. Setelah 6 minggu karena itu sudah mulai mendekati ke arah infeksi yang kronik. Jadi kapan indikasi kita operasi adalah kalau misalnya dia sudah lebih dari 2 bulan tidak menutup gitu ya. Tapi kita bisa bilang jadi kalau kalau udah di atas 6 minggu biasanya kita udah mulai wanti-wanti itu ke pasiennya bahwa ini kemungkinan nggak akan nutup sendiri nih gitu. Jadi perlu tindakan tambahan untuk menutup gendang telinganya itu. Nah, indikasinya tadi yang udah pasti kalau misalnya ada infeksi yang berbahaya itu udah pasti harus, atau kalau infeksi yang tipe aman tapi sering bikin episode congek gitu ya, sering kambuh, nah itu juga harus, atau basah-basah terus gitu ya, kelocominya terus, nggak kering-kering, nah itu juga indikasi untuk dilakukan operasi gitu. Kalau kering sih sebenarnya kita lihat-lihat lagi ya, kalau misalnya kering terus pasiennya nggak ada keluhan apa-apa gitu, kita kembalikan ke pasien. Memang paling baik sebenarnya dioperasi gitu, tapi kan ada faktor-faktor lain yang mungkin kita harus perhitungkan, misalnya pasiennya ada komorbid atau tidak gitu ya, misalnya pasiennya usia lanjut gitu. Nah itu kita juga pikir-pikir kalau misalnya dia nggak ada keluhan terus juga nggak basah, ya udah mungkin juga kita bisa edukasi supaya menjaga telinganya ini kering aja gitu. Kenapa aku nanya berapa lama? Soalnya ini Ning, aku mikirin kapan ibaknya, berenangnya maksudnya. Oh iya, tadi kapan boleh berenang nih gitu. Ya, jadi kalau misalnya operasi itu juga biasanya kan gini, operasi itu kan sebenarnya kita menambal tapi kita merangsang si tubuh untuk
melakukan penyembuhan luka gitu ya sebenarnya. Jadi kita menunggu si tubuhnya itu menutup si lubangnya itu sendiri sebenarnya gitu, dengan kita bantu pada saat operasi. Nah, prinsipnya adalah kalau misalnya kapan penyembuhannya, kalau pasca operasi itu bisa sampai 1 bulan gitu. Biasanya kalau misalnya yang simple itu mungkin 2 minggu, 3 minggu sudah bisa menutup sempurna. Tapi kalau yang rata-rata memang 1 bulan gitu ya. Jadi baru boleh berenang biasanya setelah 1 bulan. Pasca operasi. Pasca operasi. Kalau yang spontan gitu. 2 bulan kalau tadi. Spontan tadi ya biasanya sih 1 minggu minggu udah boleh. Menutup dan biasanya kalau dia infeksinya udah sembuh, udah nggak ada infeksi lagi, udah boleh berenang lagi, nggak masalah gitu. Nah, itu penting juga tuh. Ning, masih di jalan? Wah. Ning diem aja. Nah, tadi sinyalnya lepek kok. Mohon maklum, mendung ya Dokter Angga ya, sama permasalahan. Mendung tak selamanya kelabu. Masih ada pertanyaan nggak, Ning? Sudah kayaknya. Wow. Sudah. Iya, tapi memang ini jadi menarik ya. Kalau misalnya kita lanjutin, misalnya gangguan pendengarannya kayak gimana? Oh, itu akan panjang lebar kali tinggi itu, jadi luas. Iya. Ya, terus kemudian, tapi kira-kira memang apa sih yang ingin bisa jadi take home message lah untuk audiens kita yang awam ini nih, Dokter Angga nih. Berkaitan dengan infeksi telinga, saluran telinga bagian tengah. Nah, take home message-nya adalah infeksi telinga, terutama infeksi telinga tengah itu jangan dianggap remeh. Karena banyak sekali pasien saya yang kemudian menyesal kemudian hari gitu ya, bahwa coba berobat lebih cepat mungkin nggak sampai parah kayak gitu. Karena ya itu banyak yang penyesalan, ya namanya penyesalan selalu terlambat ya datangnya. Tapi intinya banyak yang merasa menyesal, kenapa sih dari dulu nggak diobatin aja gitu, kenapa sih dianggap biasa-biasa aja, terus nggak dibawa ke dokter tuh sehingga terjadi ya misalnya kecacatan yang permanen kayak gitu kan. Jadi take home message-nya adalah infeksi telinga tengah itu jangan dianggap remeh. Dan kalau misalnya ada keluar cairan dari telinga, apalagi yang berbau tidak enak, itu harus segera dibawa ke dokter karena harus diobatin dengan tepat. Ya, singkat, padat, jelas itu take home message ya. Ibu-ibu, sobat Dokter Aisy berbagi, jangan lupa pesan dari Dr. Rangga Rayendra Saleh, spesialis THT konsultan. Ning? Ya, Dok. Gimana kesan pesan lu? Ini ritual, walaupun lu lagi di jalan nggak kelihatan mukanya, lu mesti kasih kesan pesan. Silakan, Ning. Pesannya seperti biasa, nggak bisa nolak ya kalau Dokter Aisy yuk jangan temenin gitu ya, karena pasti yang didapat kayak gini nih ya, apalagi THT. Jujur aja Dokter Angga, pertamanya saya termasuk orang yang kurang aware terhadap kayak infeksi telinga seperti ini. Kita pikir kan kadang-kadang antar juga sembuh sendiri, kayak pusing, tahu nih karena kuping sakit cuma minum Panadol gitu ya. Cuma dengan penjelasan Dokter Angga tadi, kita harus aware terhadap kesehatan telinga, lalu ada komplikasinya, bisa mengancam nyawa juga ya, masa iya kita sekarang nggak aware, orang udah dikasih tahu gitu sih. Jadi luar biasa untuk knowledge-nya hari ini. Terima kasih banyak Dokter Angga, dan terima kasih seperti biasa Dokter Aisy kesempatannya. Terima kasih juga Ning ya, udah di jalan masih bersemangat menuntut ilmu ya, dan tetap stay in touch with Dokter Aisy berbagi ya. Waduh, luar biasa. Dan hati-hati di jalan ya. Bukan lu yang nyetir kan? Bukan dong ya. Oke, Dokter Rangga, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya ya. Karena terima kasih banyak undangannya. Ya, dari minggu ini kan banyak banget ya, apalagi sebagai staff kan pasti ngasih webinar, menjadi pembicara di mana-mana, dan waduh luar biasa nih. Kita sampai bingung milih webinar yang mana kalau misalnya di zaman-zaman sekarang ini. Oke, podcast Sobat Dokter Aisy Berbagi, kita sampai di ujung dari podcast Dokter Aisy Berbagi. Seru banget kan obrolan kita pada episode kali ini, dan insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita petik dan kita ketahui, kemudian juga kita jadikan pelajaran untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang-orang yang kita cintai.
Kita sampai di ujung dari podcast Dr. IC Berbagi, A Stage for the Real Expert. Jangan lupa ya, ini adalah panggungnya para ahli, Stage for the Real Expert, dengan tagline yang tetap sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Sampai jumpa di episode-episode Dr. IC Berbagi berikutnya, dengan pembicara-pembicara dan topik-topik yang ciamik, menggelitik, dan makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.